Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Jadi hari ini kita masuk pertemuan yang ke-15. Nah, di pertemuan ke-15 ini kita akan mempelajari tentang materi yaitu pemahaman terkait penggunaan atau aplikasi integral. Jadi di dua pertemuan yang sebelumnya yaitu di pertemuan 14 dan pertemuan 13 kita belajar mengenai integral. Jadi integral itu ada dua sesuai dengan pembagian sebelumnya ya. Jadi ada integral tak tentu, ada integral tentu. Jadi definisi masing-masingnya seperti yang udah kita pelajari, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Integral tak tentu itu adalah integral yang tidak punya batas, baik itu batas atas maupun batas bawah. Jadi dia tidak ada batasnya, mau baik itu batas atas maupun batas bawah. Sementara kalau integral tentu itu adalah integral yang punya batas, apakah itu batas atas ataupun batas bawah. Jadi di situ dituliskan bahwasanya batas atasnya itu nilai yang batas bawah itu nilai yang paling rendah, sementara batas atas itu nilai yang paling atas atau nilai yang paling tinggi. Nah, si integral ini sekarang kita pelajari itu hari ini itu adalah penggunaannya atau manfaatnya atau peranannya kira-kira untuk apa aja di bidang matematika selain kita capek hitung-hitungnya. Setelah kita mempelajari bahwasanya integral itu adalah hitung-hitungan gitu ya kan. Nah, ternyata si integral itu mempunyai beberapa penggunaan. Sama kayak turunan. Turunan itu kan bisa digunakan aplikasinya itu bisa untuk menghitung laba maksimum, bisa untuk menghitung laju atau perubahan posisi. Nah, sekarang integral itu bisa digunakan untuk ternyata bisa digunakan untuk di dunia nyata. Itu apa kita lihat seperti ini ya. Jadi ini dia aplikasinya. Jadi si integral ini atau si bentuk lain dari integral tak tentu dan integral tentu dua-dua tersebut ya. Jadi aplikasi integral adalah apa itu? Penggunaan atau penerapan integral untuk menyelesaikan masalah di berbagai bidang, terutama dalam matematika. Jadi yang mau kita cari itu sekarang itu adalah aplikasi atau penggunaan integral yang bisa digunakan untuk menghitung atau menyelesaikan masalah di berbagai bidang, terutama dalam matematika. Nah, penggunaan integral tersebut bisa digunakan untuk apa aja? Satu, penerapan integral bisa digunakan untuk keterkaitan dengan situasi nyata. Jadi maksudnya situasi nyata itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, yang kedua, penerapan integral dalam bidang ilmu matematika. Misalnya apa? Mencari luas antara dua kurva, mencari luas daerah di bawah kurva, dan lain-lain. Nanti itu yang mau kita lihat hari ini ya. Jadi ada nanti daerah yang kita mau cari kita kira berapa sih luasnya. Sama kayak kita belajar dulu waktu SD dulu. Ini ada bangun datar misalnya segi 4 yaitu persegi dan persegi panjang. Apa sih luas persegi gitu ya. Ternyata luas persegi itu luasnya itu adalah sisi kali sisi. Nah kita punya sekarang persegi panjang. Persegi panjang itu apa luasnya? Panjang kali lebar. Kemudian kita punya segitiga. Segitiga luasnya itu adalah setengah alas kali tinggi. Kemudian kita punya lingkaran. Yang punya lingkaran luasnya itu adalah itu gitu ya. Nah, jadi sama dengan di sini. Nah, kalau di sini kita menghitung itu adalah kurvanya. Jadi ada gambar kurva atau ada gambar garis yang bisa kita hitung luas daerah di bawahnya itu berapa. Jadi sama kayak misalnya kita punya buku kotak-kotak dulu kita gambar. Nah, kita hitung lah luasnya berapa jarak antar kotak-kotaknya. Nah, sama dengan di sini ya. Yang ketiga, penggunaan integral untuk menentukan volume benda putar dan panjang busur serta luas dari volume benda putar. Jadi kita lihat yang nomor 2 dulu. Ini dia tentang si penggunaan integral untuk di luas bangun datar. Menghitung luas daerah. Pertama, misalkan daerahnya itu namanya D gitu ya. Jadi D itu adalah himpunan pasangan berurutan X, Y, di mana X itu lebih besar dari A atau X itu lebih kecil sama dengan B, di mana Y juga seperti itu, Y-nya itu lebih besar dari 0 atau Y-nya itu lebih kecil daripada fx. Ini dia gambarnya. Tadi kita sebelum menghitung luas daerahnya harus ada gambarnya dulu ya. Jadi gambar itu punya dua sisi, satu sumbu X, satu sumbu Y. Ya, ini yang sumbu X. Seperti biasa menggambar ya, ini yang sumbu X yang vertikal, ini sumbunya yang horizontal. Nah, kita gambarlah sekarang fx-nya. Fx-nya mau seperti apa? Ini kita lihat gambarnya ini dia, ini ada fx. Nah, ini gambar D. Jadi si D ini adalah luas daerah yang diarsir. Nah, sekarang kita mau tahu berapa sih luas D ini? Gitu. Jadi si D ini bukan bangun datar ya, tadi contohnya. Jadi si D ini adalah luas kurva yang mau kita hitung. Berapa sih daerahnya itu luasnya? Sama kalau misalnya kita membangun sesuatu di atas tanah, kita hitung dulu kan luas tanahnya berapa panjang kali lebar. Sehingga kita bisa buat, oh ternyata aku mau bangun rumah di atas tanah itu dengan luas sekian kali sekian. Nah, sama di sini. Jadi D di sini itu adalah daerah yang diarsir abu-abu yang mau kita hitung. Sekarang menghitungnya bagaimana? Kita lihat langkah pertama. Jadi langkah pertama itu adalah iris D. Jadi iris itu arti bagi ya atau potong kecil-kecil. Iris D menjadi N bagian. Itu dia. Dan luas satu buah irisan dihampiri oleh persegi panjang dengan tinggi fx dan alas luas itu atau lebar namanya delta x. Ya, jadi si D ini yang tadinya di daerah abu-abu ini dibagi lagi menjadi satu buah irisan. Ini namanya irisan yang biru ini.
yang dihampiri oleh persegi panjang. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya gambarannya itu dari bawah tingginya sampai atas loh. Ini tingginya itu dari bawah ini sampai atas ini. Nggak mungkin sampai sini dan nggak mungkin sampai sini. Itu maksudnya. Jadi dia mewakili dari gambar ini. Itu ya. Nih, daerah sini. Oke? Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan berikutnya itu adalah kita mencari si FX kita tuh siapa. Tentukan dulu FX-nya siapa. Nah, di bawah ini nanti ada di bawahnya ini nanti ada delta X. Delta X inilah yang sebagai lebar kita. Nih, ini sebagai lebar delta X kita ini adalah lebar kita. Jadi penentu panjang kita adalah sepanjang ini. Tadi udah ketahuan ya dari bawah sampai atas. Nah, ini lebar kita. Tadi dikatakan di sini bahwa luasnya itu adalah fx dikali delta x. Jadi seolah-olah di sini itu adalah panjang, panjang kita itu adalah fx dikali lebar, lebar kita ini adalah delta delta x ini dia. Sehingga lebarnya itu adalah ini. Maaf, lebarnya itu adalah bukan sepanjang ini ya. Lebarnya itu adalah sepanjang ini. Nih. Oke? Jadi panjangnya itu tadi ini sesuai dengan yang di sini, panjangnya ya ini, lebarnya itu ini. Oke? Jadi sekarang kita mau lihat berapa sih luasnya. Maka luasnya itu adalah ini. Luas D diambil oleh jumlah luas persegi panjang dengan mengambil limitnya diperoleh nih dia. Luas D sama dengan A, yaitu bangun A itu adalah nama sebutan ya. Misalnya bangunnya A ya udah A, bangunnya B, B gitu terserah ya. Luas D sama dengan A integral A sampai B. Jadi bawah batas bawahnya itu ini seperti biasa. Batas bawah itu adalah nilai yang lebih kecil, batas atas itu nilai yang lebih besar A sampai B, kemudian fx dx. Bola berapa fungsinya nih? Fx yang di sini sama dengan fx yang di sini. A-nya itu batas bawahnya, B-nya itu batas atas. Oke, jadi kalau kita mau menghitung luas daerah yang diarsir, itu adalah seperti itu rumusnya. Si integral A sampai B fx dx. Coba dilihat dulu sebentar. Nah ya, oke. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini saya hapus dulu. Kita lihat slide berikutnya. Cara menghitung luasnya. Contoh, ini yang ada fungsinya ya. Ini kan fx-nya belum berbentuk nilai ya. Sekarang kita mau lihat fx-nya sudah berbentuk nilai. Ini dia. Contoh, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Ini dia, Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan X sama dengan 2. Perhatikan, kalau misalnya katanya sumbu X, berarti fokus kita itu adalah di sumbu X. Yang menjadi pusat perhatian kita itu adalah sumbu X. Ini dia, kita lihat seperti ini. Ini gambarnya. Jadi alangkah baiknya digambar dulu ya kurvanya ini dia. Nih, jadi kurva Y sama dengan X kuadrat seperti ini. Dah? Jadi kalau kalian gambar, satu sisinya lagi ini kan sisi yang kanan yang positif ya. Nih, sisi yang positif. Kalau kalian gambar nanti di sisi yang negatif itu seperti ini. Sama ya, jadi dia sama-sama kurvanya terbuka ke atas. Oke, sama-sama kurvanya terbuka ke atas. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan itu adalah lihat batas bawahnya berapa. Oh, di sini batas bawahnya itu tadi adalah 0. Ini batas bawahnya 0. Ini adalah 2. Jadi setelah kita tahu bahwasannya ada dua batas yaitu sumbu X dan X sama dengan 2. Ini tadi tadi saya ulangi ini adalah 0. Jeleknya nolnya maaf. Ini adalah 0. Satu lagi adalah 2. Maka cara menghitung integralnya itu adalah masukkan ke rumus yang tadi. Apa tadi rumusnya? Integral A sampai B fx dx. Ini dia. Nah, yaitu
Sudah dilihat? Oke. Jadi, sesuai dengan yang rumus di sebelumnya tadi dikatakan bahwasanya integral A sampai B fx dx. Nah, kita sekarang integral nol kelewat, maaf. Integral nol sampai 2. Nolnya mana nih batas bawahnya? Duanya mana nih batas atasnya? Oke, fungsinya x kuadrat. Dari mana? Dari soal ini. Kemudian dx itu mengikuti ya. Kalau dia x, dia dx. Seperti yang saya bilang. Kalau dia y, dia y. Kalau z, dia z. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang kita lakukan sekarang itu adalah integralnya dihitung. Berapa sih nanti integralnya? Ingat rumus integral ini. Apa rumus integral? Integral x pangkat n dx ya, satu per, ini di integral tak tentu ya, lihat materinya. N tambah satu, ini panjang, kali x pangkat n tambah satu. Jadi satu per n tambah satu dikali x pangkat n tambah satu. Sekarang kita punya n-nya berapa? 2 nih ya pangkatnya ya. N itu adalah pangkat, berarti pangkatnya 2. Maka masukkan integral x pangkat 2 dx. Berarti berapa integralnya? Satu per N kita berapa tadi? 2, pangkatnya 2 tambah satu dikali X pangkat 2 tambah satu. Berapa hasilnya? Satu per 3 X pangkat 3. Ini hasilnya pindahkan ke sini. Betul? Nah, sekarang kita punya batas. Satu batas bawah nilainya 0, satu batas atas nilainya 2. Masukkanlah ke dalam fungsinya. Jadi, sepertiga X pangkat 3 yang batas atasnya 2, batas bawahnya 0, masukkan ke sini. Hasilnya berapa? Satu per 3, gantikan X-nya yang pertama dengan angka 2 dulu. 2 pangkat 3 dikurang sepertiga dikali, ini X yang kedua, 0 pangkat 3. Nah, ini saya hapus ini kalau panjangan. Oke, sekarang hitung berapa hasilnya. 2 pangkat 3 berapa ini? 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah 8. Maka hasilnya itu adalah satu per 3 dikali 8. Kurang. 0 pangkat 3 berapa hasilnya? 0. 0 dikali sepertiga, 0. Maka tinggal satu per 3 dikali 8. Satu kali 8 berapa? 8. Dikali penyebutnya 3. Maka hasilnya adalah 8 per 3. Ini dia hasilnya. Itu ya, jadi nanti diperhatikan lagi bagaimana cara menghitung rumus untuk integral tak tentu dan integral tentu. Ya, saya ulangin. Integral tak tentu itu adalah integral yang tidak punya batas, sementara kalau integral tertentu itu adalah seperti ini, integral yang punya batas, apakah batas bawah ataupun batas atas. Boleh dilihat dulu atau di screenshot sebentar. Oke? Ya, nanti dicatat sebentar atau di screenshot ya. Next, kita lihat contoh berikutnya. Ini tadi untuk satu fungsi ya, satu kurva, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Sekarang kita mau lihat untuk berikutnya. Ini dia. Ini saya hapus dulu saat yang lama. Ini contoh soalnya adalah seperti ini. Nih, misalkan daerah D adalah X, Y di mana A sampai B, X itu A sampai B dan Y-nya GX. Nah, jadi di sini ciri-cirinya itu dia punya Y-nya itu, kita fokus ke Y. Fokusnya kita punya dua fungsi sekarang. Ada GX, ada HX. Jadi GX sebagai fungsi yang pertama, HX sebagai fungsi yang kedua. Bagaimana contohnya kalau kita punya dua fungsi? Itu jawabannya seperti ini. Kita lihat. Ini dia, ini GX, ini HX. Jadi GX itu posisinya di bawah, HX itu posisinya di atas. Jadi yang mau kita itu apa, Bu? D. Tetap sama D. D itu adalah daerah yang diarsir. Oke? Pertanyaannya lah muncul, bagaimana cara menghitung luas D? Perhatikan. Luas D itu, langkah pertamanya itu adalah iris D menjadi beberapa bagian, atau namanya N bagian, dan luas satu buah irisan dihampiri oleh luas persegi panjang. Nah, jadi sama kayak tadi sebelumnya. Tadi kan ini sebelumnya dikatakan bahwasanya untuk menghampiri berapa sih luas dari bawah sampai ke atas ini, ya kan, untuk menghampiri dari bawah sampai ke atas ini, maka kita buat suatu pertimbangan, yaitu apa? Oh, kita ambillah satu persegi ini. Lalu kita ambil satu contoh ini. Inilah yang mewakili luas daerah yang diarsir. Artinya istilahnya apa ya? Sampelnya ya. Ini adalah luas daerah yang diarsir di mana panjangnya adalah x kuadrat dan lebarnya adalah delta x. Nah, dalam hal ini kan si delta x ini kan sampai 2 nih. Nih. Maka dibuatlah batasnya sampai 2. Nah, sekarang juga sama, kita iris si D ini menjadi beberapa
bagian atau menjadi si bagian tersebut. Nih, nih. Oke, jadi n bagian ya. Terserah mau berapa gambarnya. Tapi di sini di gambar ini kita iris dia menjadi satu bagian yaitu si ini dia, tengah ini. Jadi dia menjadi si ini HX dikurang GX. Perhatikan kenapa hanya bisa dikurangin G? Karena H itu posisinya di atas. Kalau posisi kita di atas dan ada posisi yang di bawah, maka cara menghitung luasnya itu adalah gunakan selisih. Yang besar dikurang yang kecil. Otomatis kan yang besar itu di atas tuh nilainya. Maka yang kecil itu di bawah. Contoh gini, misalnya ini A nih. Sampai sini misalnya ini nilainya 3 Y-nya. Ini kan Y kan. Nah, sampai sini kan misalnya Y-nya kan 7 nih misalnya. Maka posisi 7 yang paling besar sebagai di atas dan posisi 3 yang kecil sebagai di bawah. Maka posisi penghitungannya adalah HX dikurang GX. Karena prinsip selisih, ini kan selisih ini kurang. Maka prinsip selisih itu adalah yang besar dikurang yang kecil. Kemudian apa? Luas D dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang dengan mengambil limitnya. Diperoleh, ini dia kita lihat nih. Maka luas D itu adalah A, yaitu A sampai B. Integral A sampai B. A-nya itu batas bawah, B-nya batas atas. Fungsinya apa? HX dikurang GX. Jadi fungsi yang pertama itu dikurang fungsi yang kedua. Jadi di sini saya ulangi lagi luas D itu adalah suatu nilai yaitu namanya A, di mana A itu adalah suatu integral dari A sampai B HX dikurang GX, di mana H-nya batas bawah dan G-nya batas atas. Oke? Kita lihat contoh berikutnya ini gimana contoh soalnya. Nih, kita hapus. Kita hapus dulu. Nih, hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X tambah 4 dan parabola sama dengan. Nah, jadi tadi kan saya bilang sebelumnya, di sini kita Y-nya punya dua fungsi. Nih tadi ya. Ini Y-nya punya dua fungsi. Mana fungsi yang pertama ini dia? Saya ulangin. Ini GX sebagai fungsi yang pertama, HX sebagai fungsi yang kedua. Ternyata GX itu posisinya di bawah dan nomor dua itu posisinya di atas. Ya, kita lihat posisinya juga karena yang di atas kurang yang bawah. Lalu di sini dapatlah suatu fungsi, suatu dua fungsi. Jadi ini tadi fungsi yang pertama. Jadi pokoknya selama di depannya Y itu fungsi ya. Ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Nah, cara langkah yang paling akurat tadi saya bilang digambar dulu grafiknya. Jadi gambar dulu grafiknya. Ini dulu grafiknya. Ini kurva. Kalau kurva X kuadrat. Kalau misalnya garis X. Oke, ini dia. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita mau lihat daerah yang diarsir. Ini dia. Ini. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Yang kanan. Perhatikan. Nih. Kita mencari daerah N-nya. Sehingga daerah N itu adalah daerah yang bisa dibagi. Daerah yang tadi kan diiris ya. Iris D menjadi beberapa bagian. Nah, kita ambil di situlah. Sampel yang mana sih yang mau kita iris untuk si D itu? Itu oh, ternyata di situlah sampel yang kita pilih untuk posisi arisan itu. Maka sebelum kita mau cari integralnya, tadi di sini, di sini itu titik potongnya ini belum ada nih ya. Kita pertamanya ini belum tahu ada -2, kita belum tahu ada 3. Kenapa belum tahu, Bu? Karena kan di soal ini nggak ada dikatakan X-nya berapa. Nggak ada kan dia bilang -2 atau 3. Kalau soal tadi ada tuh. Nah ya, soal yang tadi ya. Jangan mundur dulu. Nih, di sini kan ada dikatakan X sama dengan 2. Jelas. X-nya 2. Oh, berarti kalau sumbu X, ini kan sumbu X nih. Ini 2. Kalau tadi dari sini ya pasti ini 0. Kan gitu kan, gak usah dibilang lagi, pasti tahu itu 0. Nah, sekarang pertanyaannya di soal kita tidak tahu berapa sih nilai dari si X itu. Maka solusinya kita harus mencari nilai si X itu dengan apa? Mencari titik potong dari dua fungsi tersebut. Kita cari titik potong dari fungsi yang pertama yaitu Y1 misalnya dan kita cari titik potong dari fungsi kedua dengan membuat Y sama dengan Y. Jangan menuliskan Y ini Y pertama seolah-olah Y1 ini satu kemudian ini Y2. Berarti ini sebagai Y yang kedua. Jadi prinsipnya bagaimana? Y pertama dikurang dengan yang ke Y kedua. Dikurang sama dengan, dibuat sama dengan. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah menghitung. Jadi di sini, nih, setelah kita gambar tadi, nah kita mau menghitung berapa sih luas si Y tadi nih. Maka di sini gunakan nih X tambah 4 sama dengan X kuadrat kurang 2. Dibuka.
Jadi di sini dibuat nih X tambah 4 ini sama dengan yang dibuka ya. Yang tadi dia positif jadi negatif kurang X kuadrat. Negatif jadi positif tambah 2 sama dengan 0. Oke. Siapa yang pangkat tinggi? Pangkat tinggi di depan. Berarti sini min X kuadrat tambah X ya. Tambah X tambah 4 tambah 2 tambah 6 sama dengan 0. Oke, kan di depan ini negatif. Jadi kalau misalnya kita mempunyai persamaan kuadrat yang mau kita cari dengan cara seperti ini namanya pemfaktoran. Usahakan di depan itu positif. Jadi apa yang kita lakukan, Bu? Kita kalikan semua dengan negatif. Kali-kali negatif. Jadi negatif kali negatif, X kuadrat jadi X kuadrat. Negatif, positif nih. Kali negatif jadi negatif X. Positif 6 dikali negatif jadi negatif 6. Oke, ini dia. Kemudian kalau udah kayak gini, kita buat pemfaktorannya. Nih. Nih, otomatis ini X, ini X. Kenapa X, X, Bu? Karena X dikali X adalah X kuadrat. Oke, cari dua bilangan dikalikan minus 6 dijumlahkan minus satu. Cari dua bilangan kalau dikalikan minus 6 dijumlahkan minus satu. Berapa dia? Bilangannya minus 3 tambah 2. Minus 3 tambah 2 minus satu. Minus 3 kali 2 minus 6. Berarti X kurang 3. Salah, maaf ya. X dikurang 3. X dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 3. Berarti X sama dengan 3. Lagi. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 2. X sama dengan minus 2. Nah inilah batas tadi. Inilah yang menjadi batas tadi. Di sini adalah batas yang bawah karena ini lebih kecil. Ini sebagai batas atas karena ini lebih besar. Oke? Itulah guna kita membuat Y1 sama dengan Y2 supaya dapat batasnya. Oke. Selanjutnya apa yang kita lihat? Luas irisannya. Bagaimana luasnya? Itu ya. Ini yang sebelumnya ini. Ini boleh di screenshot dulu biar jangan terhapus. Atau boleh dicatat dulu. Saya tunggu sebentar. Oke. Kita lanjutin. Ini saya hapus dulu ya. Supaya bawahnya itu nggak nampak nanti. Oke. Dapat. Ini dia. Sehingga luas irisan itu. Ah, ini ya. Perhatikan. Sekarang kita punya luas irisan itu adalah tadi kan katanya GX dikurang HX ya. Jadi tadi saya lihat sebelumnya nih. Kita mundur sebentar nggak apa-apa. Ini dia. Ya terbalik. Tadi kan katanya HX dikurang GX. Artinya apa? Yang besar dikurang yang kecil. Perhatikan. HX dikurang GX. Atau yang atas dikurang yang bawah posisinya. Ya. Nah itu ada ketentuannya. Kenapa sih seperti itu? Dia ada ketentuannya seperti ini. Dijelaskan di sini. Nih. Ini dia. Saya garis bawahi ya. Nih. Jika irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu X atau ke atas gini ya. Tegak lurus nih terhadap sumbu X kan di bawah nih X. Tegak lurus terhadap sumbu X berarti di atasnya. Maka tinggi irisan itu adalah kurva yang terletak di sebelah atas dikurangi kurva yang terletak di sebelah bawah. Jadi cara menghitungnya betul. Kurva yang di atas ini dikurangi dengan kurva yang di bawah.
Saya ulangin, jika irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu X, kalaulah ini sumbu X kita, maka tegak lurus kita kan di atasnya. Maka tinggi irisannya atau yang mau kita cari kurvanya itu menjadi apa? Kurva yang terletak di sebelah atas dikurangi dengan kurva yang terletak di sebelah bawah. Tadi kan kita lihat gambarnya. Ini saya mundurin dulu. Kalau kita lihat gambarnya, tadi kan kurva yang di atas di mana? Ini kan, yang X tambah eh. Yang di atas tadi kan yang dia X tambah 4 nih. Nih. Jadi yang di atas tadi kurvanya ini X tambah 4 baru dikurang dengan X kuadrat kurang 2. Kenapa? Karena yang paling tinggi itu di atas dia nih. Ini kan yang di atas nih dia. Oke, jadi garis ini di atasnya nih kan. Ini X tambah 4 dikurang yang di bawahnya. Bawahnya apa? Ini dia di kurva nih kan. Bawahnya ini adalah X kurang X kuadrat dikurang 2. Sehingga cara menghitungnya yang atas dikurang yang bawah. Oke, apa yang kita lakuin berikutnya? Yang kita lakuin berikutnya itu adalah menghitung luasnya. Ini dia. Tadi batas bawahnya ada berapa? Ada minus 2. Batas atasnya berapa? 3. Masuk mana nih? Kurva yang atas. Nih, kurva yang atas. Dikurang kurva yang bawah. Ini dia. Oke, X tambah 4 dikurang X kuadrat kurang 2. Maka ini dikurangkan kayak tadi dapat hasilnya ini dia. Tadi yang kita cara-cara hitam ya. Min X kuadrat tambah X tambah 6. Ini diintegralkan masing-masing. Nah, diintegralkan masing-masing min X kuadrat itu hasilnya adalah min sepertiga X pangkat 3. X hasilnya adalah setengah X kuadrat. 6 hasilnya adalah 6 X. Batas atasnya 3, batas bawahnya minus 2. Setelah diintegralkan hasilnya adalah ini. 125/6. Jadi jangan lupa cara integralnya ya. Nanti ini kalian buktikan hasil integralnya itu adalah ini gitu ya. Jangan nanti waktu ujian nggak tahu dari mana hasil integralnya. Kalau ini kan memang udah saya buat jalannya langsung ya. Nah, tadi simpulannya apa? Jika irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu X, maka tinggi irisan itu adalah kurva yang terletak di sebelah atas dikurangi dengan kurva yang terletak di sebelah bawah. Oke, jika batas atas dan bawah irisan berubah untuk sembarang irisan di D, maka daerah D harus dibagi atau lebih. Nanti kita lihat ada contoh di mana si D itu masih dibagi 2 atau lebih. Ini dulu ya. Oke, ini boleh dilihat dulu sebentar. Belum kita lihat contoh berikutnya. Oke, ini saya hapus. Contoh, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X. Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan min X tambah 2. Ini dia. Hmm. Tadi kan titik potongnya belum ada kan. Titik kan di sini kan tidak dikatakan juga sumbu. Tadi di sini di soal. Tidak dikatakan juga sumbu X, X-nya berapa. Maka sama kayak tadi. Ini seolah-olah Y1, ini seolah-olah Y2. Ini seolah-olah Y1, ini seolah-olah Y2. Dibuatlah 2 sama dengan Y1 sama dengan Y2. Supaya dapat nilai titik potongnya, sumbu X-nya. Ini dia. Titik potongnya itu adalah min 2 sama 1. Dimasukkan ke grafik. Minus 2 sama 1. Nih. Oke. Itulah daerah diarsir. Ya, jika dibuat irisan tegak, maka daerah tersebut harus dibagi menjadi 2 bagian. Nah, tadi contohnya kan satu bagian ya. Nah, sekarang kita punya 2. Kenapa? Karena dibuat irisan itu tegak. Ya, jadi tegak itu dia maksudnya dia adalah hampir menutupi sebagian dari si daerah yang diarsir. Nah, ini dia cara menghitungnya. Nih, nih. Kalau kita mau buat dia posisi tegak, maka dia harus bagi menjadi 2 bagian. Otomatis kita punya 2 irisan. Satu irisan delta X kiri atau yang pertama. Atau lagi irisan yang kedua. Oke, jadi yang pertama itu yang kena di sini. Ini tuh adalah X kuadrat nih. Yang pertama ini adalah kurva ya. Ini kurva X kuadrat. Satu lagi yang kedua ini kurvanya kena ke garis. Oke, sehingga menjadi satu yang X kuadrat nih. Dia di sini. Satu lagi yang min X tambah 2 nih di sini. Di garis ya, maka dia kena ke sini. Oke, dilihat dulu. Oke, kita lihat yang berikutnya bagaimana cara ngitungnya. Ini dia luas daerah yang pertama. Nah, tadi kan dapat batasnya tengah ya.
Daerah yang pertama tadi batasnya itu nih dia. Ini kan nol nih ya. Walaupun nggak ditulis nih. Kan nih, tadi kan katanya di sebelah kanan itu berapa? X-nya minus 2 sama satu. Ini kan satu nih, ya kan nih. Berarti kan batas itu integral yang pertama nol sampai satu. Ya, nol sampai satu. Di sini minus 2-nya ya, Dek ya. Ya, di sini minus 2-nya. Oke, nol sampai satu betul. Kemudian batas yang berdua ada berapa? Ah, 1 sampai 2. Perhatikan. Tengok nih, 1 sampai 2. Dari mana dia tahu duanya ada 2? Gini ya, tadi kan kita dapat hasilnya itu kan minus 2 nih. Otomatis kalau di sini minus 2, di sini minus 2, di sini nol, ya kan? Di sini satu, maka pasti di sini 2. Dia pas kena sama garis ini. Min X tambah 2, maka dia di garis kedua. X kuadrat dia kena di sini, maka dia kena X kuadrat. Sehingga batas yang pertama 0 sampai 1, batas yang kedua 1 sampai 2. Seperti itu. Kemudian dihitung, ini dia masing-masing luas daerahnya. Cara ngitung ini jangan lupa ya. Ternyata hasilnya itu adalah, sehingga luas daerah itu adalah A sama dengan A1 tambah A2 sama dengan sepertiga tambah 1/2. Maka hasilnya adalah 5/6. Oke? Jadi sampai sini batas ujian kita atau batas dari pembelajaran kisi-kisi kita ya. Nah, tapi kalau misalnya setelah ini itu masih ada slide lagi menghitung volume ya. Jadi di sini saya belum kasih contoh menghitung volume. Nanti kalian boleh baca sendiri. Kalau ada yang nggak tahu nanti boleh ditanyakan sama saya di kolom komentar. Gitu ya. Jadi sampai sini dulu saya tutup pertemuan ke-15 kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya adik semua ya.